Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-temanku sekalian, Sobat Kafi. Selamat berjumpa lagi bersama saya Arga pada kuliah ke-65 dengan judul The Unity of Divine Action. Ya, kesatuan aksi-aksi Tuhan, ya, tindakan Tuhan. Ya, Sobat Kafiku sekalian, selamat berjumpa lagi bersama saya. Kita sudah sampai di akhir-akhir kuliah kita. Tinggal menyisakan lagi 7 kuliah saya. Ya, kita akan membahas mengenai teologi, ya, ilmu tentang Tuhan. Untuk mendekatkan pengenalan kita terhadap Tuhan. Tuhan itu seperti apa sih? Bagaimana tindakan apa esensinya? Ya, siapa dia? Terus bagaimana tindakannya kepada kita makhluknya? Ya, bahwa pengenalan ini sangat penting bagi kita agar kita mengetahui secara benar dirinya, ya. In the previous lessons we explain unity, tauhid, ya. Tauhid itu unity, kesatuan, ketunggalan, ya, keesaan, ya. In the sense of the denial of partners in the necessity of existence. Jadi Tuhan itu dia tidak punya partner, ya, di dalam pengelolaan atau manajemen alam semesta, ya. And also in the sense of the denial of the multiplicity within the essence of God, ya. Dan juga kita mengingkari adanya kejamakan pada esensi Tuhan. Bahwa esensi Tuhan itu adalah satu, yaitu ada, ya. Bahwa, kita percaya bahwa Tuhan itu ada, ya. While we indicated the denial of difference between the attribute and the essence, ya. Kita menegasikan juga mengenai perbedaan antara atribut dan esensi of God. Yang kita tahu bahwa Tuhan itu ada, udah itu aja. Esensi Tuhan sama dengan eksistensinya, keberadaannya, bahwa Tuhan itu ada, ya. Which will be explained in the discussion of attribute of God. However, polytheism, syirik, ya, which was in and is common among different group of polytheists, is polytheism regarding creation. Nah, ada juga yang mengatakan bahwa Tuhan bersekutu dalam penciptaan, ya. Nah, ini yang harus kita hindari, ya, bahwa Tuhan itu tunggal, jamak, tunggal, dia tidak berasosiasi atau bersekutu dengan yang lain dalam penciptaan dan manajemen alam semesta. Bahwa kita tidak bisa bayangkan ada dua aktor yang mengelola alam semesta ini. Pasti akan saling bertumbukan, akan saling bertabrakan jika ada dua aktor atau dua oknum pengelola alam semesta ini, ya. Unity in creation and lordship. In order to prove unity in creation and to deny partners with God in the creation and management of the cosmos, the ancient philosopher reasoned that creation is not restricted to direct and immediate creation.
ya, bahwa penciptaan itu tidak di reason creation is not restricted to direct immediate creation. Bahwa penciptaan itu bukan hanya penciptaan yang langsung ya, boom gitu ya, tapi juga ada proses yang gradual. Who create the first creature directly and immediately also create its action and creation by the mediation of it. Even there are hundreds of intermediaries, all of them are also created by God through creation. In philosophical terms, the cause of the cause is also the cause, and the effect of the effect is also the effect. Yeah. In reality, by adding this premise to the demonstration for the existence, they establish that the entire cosmos, ya, the entire cosmos is his effect. Jadi semua yang ada dalam alam semesta ini adalah akibat daripada Tuhan. Gitu, dan Tuhan mengelolanya tidak bersekutu dengan yang lain. Ya. However, on the basis of the principle of the transcendent theosophy, and especially regarding the principle of the dependence of the existence of the effect and lack of independence in relation to the creative cause, this issue becomes clearer and stronger. It is concluded that although every cause possesses a kind of relative independence in relation to its effect, all causes and effect in relation to Almighty God are poverty itself, dependence and in need, and do not possess any sort of independence. Jadi Tuhan itu kausa prima, ya, sebab pertama, ya. Nah, di samping Tuhan juga Tuhan kan mencipta. Jadi dari yang satu akan tercipta satu lagi, hanya mencipta satu lagi, ya. Yang kata orang disebut adalah akal pertama atau Nur Muhammad, ya. Nah, atau akal pertama. Nah, jika akal pertama ini berpikir tentang Tuhan dan dirinya dan berpikir tentang Tuhan, maka akan tercipta akal kedua. Nah, akal kedua ini jika berpikir tentang Tuhan dan akal satu, maka akan tercipta akal ketiga dan seterusnya ya. Sampai tercipta akal ke-10, atau menurut Islam ini malaikat Jibril yang kontak dengan manusia, ya. This is one of the most brilliant outcomes of Islamic philosophy, which was presented by the world of philosophy in the blessed and radiant thoughts of Sadruddin Muta'alihin. Likewise, philosophers have constructed a demonstration for unity in creation and lordship, which are based on the numerous theoretical premises in order to prevent prolongation of the dedication of they will be ignored. Nah, ada di dalam ayat Al-Quran itu, surat ke-21 ayat ke-22. If there had been any gods except Allah, they, the heaven and earth, would both have certainly been instead of disorder, ya. Jadi kalau ada Tuhan yang lain, ya, tuan-tuan yang lain, ya, maka bumi dan langit tidak akan stabil, ya, tidak akan akan saling bertabrakan dan bertumbukan, ya. This demonstration has been presented in separation version, and among the clearest and closest to the purport of the ayah is the one presented below.
Ya, pertama, the existence of every effect is dependent on its cause. Ya, in other words, every effect obtains its existence with all of its aspect and association from its own creative cause. Jadi penciptaan alam semesta ini, bahwa Tuhan itu telah mencipta alam semesta ini dengan melengkapinya dengan ketentuan-ketentuannya ya. Ya, jadi kalau menurut hukum sebab akibat, bahwa segala yang ada di alam semesta ini pasti terjadi juga karena hukum sebab akibat ya. Bahwa kita ada karena orang tua kita ada karena kakek kita karena ada buyut kita ada, dan seterusnya ya. Itu terjadi karena adanya rantai sebab akibat, bahwa Tuhan mencipta alam semesta ini berikut dengan ketetapannya atau ketentuannya, atau istilahnya ada manualnya ya, yang berlaku untuk alam semesta ini. Nah, tinggal tapi juga ada ayat Al-Quran yang mengatakan bahwa tidak akan ada jatuh daun kecuali atas izin Allah, biiznillah. Bahwa Allah tahu gitu bahwa segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini, bahwa semua itu sudah ditentukan ya. Nah, tapi juga ada mengatakan, tapi kan juga manusia diberikan kebebasan untuk memilih di antara, ada choice ya. Nah, choice itulah yang akan nanti dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Ya, kenapa kamu memilih ini? Ya. Ada kebebasan untuk memilih. Ya. Yang kedua, the design of the observable world, the heaven and earth and their phenomena is a single design in which all phenomena, whether they are simultaneous or not, are related and dependent on each other. The relation among simultaneous phenomena are various mutual causal influence which cause change and alteration in them, and these are absolutely undeniable. The relation among the phenomena of the past and present and future are such that the past phenomena prepare the ground of the appearance of the present phenomena ya. Jadi masa lalu adalah awal penyebab daripada masa sekarang sebab menjadi masa yang akan datang ya. From the combination of these two premises, it may be concluded that the design of this cosmos, which includes a collection of uncountable phenomena of the past, present, and future, is the creation of a single creator ya. Creation pada single creator, satu pencipta, under the wise control of the single Lord, di bawah satu perintah, satu Tuhan ya, satu Lord, satu Tuhan, satu penguasa, satu raja ya. For if there were one or more other creators, there would be no relation among them, and no single design would be described of by them ya. Jadi kalau ada lebih dari satu Tuhan, maka akan terjadi kekacauan ya. Misal yang Tuhan A pengennya begini, pengennya X. Nah, yang Tuhan B pengennya min X. Nah, maka akan terjadi kekacauan ya. Ya. Akan tidak terjadi keselarasan di alam semesta ini. Padahal alam semesta ini berjalan selaras dan harmonis. Ya. Jadi ada unity of divine action, bahwa ada kesatuan
tindakan Tuhan ya. Itu buktinya adalah keteraturan alam semesta ini. Nah, ada juga unity in emanation of existence. Jadi Tuhan itu bisa dibayangkan seperti pancaran sinar ya. Nah, makin dekat dengan sumber sinar maka makin terang ya, makin bercahaya, makin ke bawah makin gelap cahayanya. Ya. Oke, kawan-kawanku sekalian, saya pikir kuliah ke-65 kali ini saya cukupkan dari sini. Silakan subscribe, like, dan komen. Mudah-mudahan kuliah ini berguna bagi kawan-kawanku sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.